Ya, selamat malam Bapak Ibu dan juga ada siswa sekalian. Senang sekali pada malam hari ini saya Aditya boleh membawakan topik tentang Robotics and IoT for Industry 4.0. Terima kasih Kak Elda sebelumnya untuk perkenalan yang sudah diberikan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu dan adik-adik perhatikan di sini judul ini memiliki 3 kata kunci ya, yaitu Robotics, IoT dan juga Industry 4.0. Jadi nanti saya akan membahas satu persatu ketiga hal ini. Saya akan mulai dengan Industri 4.0 dulu, kemudian membahas sedikit tentang robotics dan IoT, dan ketiga hal ini kita akan gabungkan dan ditutup dengan sebuah perjalanan, gitu ya. Bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk boleh menyongsong Industri 4.0 khususnya di bidang robotics and IoT. Ya, pertama kita akan membahas dulu tentang Industri 4.0 ya. Industri 4.0 itu sebenarnya adalah bagian dari revolusi industri, begitu ya. Mungkin kalau adik-adik ataupun Bapak Ibu milik sejarah gitu ya, kita secara cepat saja melihat bahwa kita mulai dari Industri 1.0, kemudian dengan mechanization, steam power atau juga weaving loom ya pada abad ke-18. Kemudian 2.0 itu mulai dengan adanya elektrifikasi, lini produksi atau lini perakitan dan juga produksi massal ya di sekitar abad 19. Kemudian sekitar 100 tahun kemudian, industri 3.0 itu mulai dengan adanya otomasi, komputer, dan juga elektronik. Dan saat ini di abad ke-21 kita sudah memasuki industri 4.0 dengan kata-kata kunci seperti cyber physical systems, Internet of Things atau IoT, dan networks. Ya. Jadi ini ada salah satu kata kunci yang juga akan dibahas pada malam hari ini yaitu Internet of Things. Ya. Nah, menanggapi itu, ya, ini saya ambil berita dari indonesia.co.id, ya, portal informasi Indonesia. Indonesia berespon dengan pemerintah mencanangkan program Making Indonesia 4.0, ya, jadi untuk menggerakkan Indonesia, gitu ya, untuk menuju era digital dan juga otomatisasi. Ya, kalau Bapak Ibu juga bisa mengakses, adik-adik juga bisa mengakses berita ini. Kalau membaca artikelnya akan diberitahukan bahwa transformasi digital dan otomatisasi itu memiliki 2 teknologi kunci, yaitu robotika dan juga artificial intelligence atau AI. Ya, mengapa kita perlu untuk menerapkan robotika dan juga AI di dalam Making Indonesia 4.0? Ya, ini karena kita menginginkan adanya produktivitas yang naik. Ya. Jadi kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan dengan robot, di mana itu dapat meningkatkan efisiensi, karena robot itu boleh dibilang dia presisi dan juga cepat, dan juga akurat ya, maka itu dapat meningkatkan produktivitas dari produksi itu sendiri. Kemudian yang kedua, dengan adanya AI ya seperti kita sudah saksikan ya dan juga alami, itu boleh orang melakukan banyak inovasi produk ya. Seperti misalnya kita bisa generate images gitu ya dengan menggunakan AI ataupun juga teks-teks dengan ChatGPT yang sekarang berkembang dengan begitu pesat, itu membuat orang boleh mulai berinovasi dengan produk ya. Kemudian yang ketiga itu juga adalah efisiensi biaya. Efisiensi biaya ini adalah karena di dalam industri itu sendiri AI dapat digunakan untuk melakukan yang disebut dengan predictive maintenance. Jadi kita dapat memonitor keadaan mesin pabrik yang beroperasi dan kita bisa merencanakan downtime, ya, schedule downtime. Dan itu menghemat biaya ketimbang jika mesin itu rusak tanpa dimonitor. Nah, itu akan mengakibatkan downtime yang tidak terencana dan itu akan menghabiskan biaya yang lebih besar. Karena itu efisiensi biaya juga dapat dicapai dengan artificial intelligence yang diterapkan di dalam perusahaan. Dan terakhir adalah aspek keamanan dan keselamatan. Ya, ini aspek yang sangat penting. Ada pekerjaan-pekerjaan yang cukup berisiko untuk manusia, misalnya untuk jika dia berinteraksi dengan senyawa-senyawa karbon monoksida atau zat lain yang mungkin hazardous gitu ya, berbahaya. Nah, jika pekerjaan itu boleh dilakukan oleh robot, maka juga akan menolong bagi aspek keselamatan dan keamanan manusia. Ya, Making Indonesia 4.0 sendiri, pemerintah memfokuskan sejak 2018 fokus pada 5 sektor industri manufaktur. Manufaktur ini sangat penting karena menyumbang sekitar 20% dari GDP. Ya, jadi industri manufaktur itu sendiri 1/5 ya dari produk domestik bruto Indonesia. Dan pemerintah memfokuskan pada 5 wilayah yaitu makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan juga kimia. Ya, aplikasi-aplikasi ini atau penerapan bidang ini itu didukung oleh beberapa hal, yaitu bagian advanced robotics, ya, bagian yang nanti akan kita bahas juga, dan juga wearables, 3D printing,
ya, yang dimana semua hal ini terkait dengan atau terhubung dengan IoT, gitu ya, Internet of Things. Ya, itu juga adalah salah satu topik kita. Dan di tengahnya, core-nya adalah sebagai otaknya itu adalah AI, ya, Artificial Intelligence sebagai logical layer. Ya, nah sekarang kita akan masuk sedikit ke bidang robotics ya. Mungkin ini istilah yang sudah sering kita dengar, ya, robot di mana-mana dengan drone dan robot vakum misalnya ya. Jadi banyak aplikasi yang juga sudah kita lihat ya. Nah, tapi mungkin saya sedikit akan membahas ya sebenarnya robot itu seperti apa. Ya, jadi tidak semua hal yang kita lihat itu sebenarnya adalah sebuah robot ya. Jadi robot itu sendiri itu apa sebenarnya? Ya ini ada sedikit definisi. Ya, Bapak Ibu dan adik-adik bisa memperhatikan kata-kata kunci yang di-highlight dengan warna putih ya. Jadi definisinya adalah an autonomous system which exists in the physical world and senses its environment and acts in it to achieve some goals. Jadi sistem ini adalah sistem yang otonomus ya, yang berjalan dengan sendirinya dan eksis di dalam physical world. Jadi dia ada benda fisiknya ya, Bapak Ibu dan adik-adik. Dan robot ini dia bisa melakukan yaitu senses. Jadi dia bisa mengambil informasi dari lingkungan. Jadi misalnya dia bisa mengukur jarak misalnya, atau dia bisa mengukur suhu. Ya, atau dia bisa mendeteksi objek dengan kamera yang dipasangkan pada dirinya. Nah, dengan sensor ini dia akan memprosesnya dan kemudian bisa melakukan aksi untuk mencapai sebuah goal tertentu. Misalnya kalau sebuah robot diperintahkan untuk mengambil barang, maka dia perlu tahu barang ini ada di mana. Kemudian setelah itu dia baru memprosesnya, menentukan posisinya, dan kemudian baru bisa menggapai atau meraih barang tersebut dan dipindahkan ke tempat yang lain. Nah, jadi ini adalah definisi yang pertama. Definisi yang kedua adalah dari Robotics Industry Associations yang mendefinisikan bahwa robot itu adalah sebuah manipulator ya, jadi sebuah alat yang bisa dipakai untuk memindahkan barang yang reprogrammable. Jadi dia bisa dijalankan dengan program yang bermacam-macam, ya, reprogrammable, dapat diprogram berulang-ulang, dan juga multifunctional, biasanya memiliki fungsi lebih dari satu. Ya, jadi sangat versatile ya, sangat punya banyak fungsi yang didesain untuk memindahkan materi atau barang atau perangkat tertentu melalui suatu gerakan yang terprogram untuk mencapai performa atau melakukan tugas tertentu. Ya, dari dua definisi ini maka kita bisa menyimpulkan bahwa robot minimal memiliki 3 dari 4 aspek. Gitu ya. Jadi yang pertama dia ada aspek otonomous, ya dia harus bisa menjalankan dirinya sendiri gitu ya tanpa kontrol manusia. Yang kedua dia bisa sensing, dia bisa membaca keadaan lingkungan, dia bisa berpikir, ya bisa dalam hal ini berpikir sebenarnya adalah menghitung ya, computing, karena robot itu sebenarnya adalah komputer. Dan bisa beraksi, ya, actuating dalam dunia fisik. Ya. Yang ketiga, dia harus bisa reprogrammable. Jadi dia bisa diprogram. Nah, misalnya kalau mungkin ada di antara kita yang memiliki robot vakum ya. Robot vakum itu bisa diprogram untuk menjalankan layout yang berbeda-beda gitu ya. Jadi dia bisa dipakai di rumah dengan layout yang beraneka ragam. Ya, dia bisa reprogrammable untuk banyak programnya. Yang kemudian yang terakhir adalah multifunctional. Ya, jadi dia bisa misalnya robot arm itu dia bisa punya fungsi macam-macam. Misalnya dia bisa menggapai barang, dia bisa mengelas juga, gitu ya. Dia bisa mengecat. Ya, jadi robot itu sendiri ada aspek multifunctional. Ya, jadi mungkin ada sedikit kuis kecil gitu ya. Nanti kita akan lihat ya. Nah ini saya sebelumnya akan memperlihatkan diagram ya, yang menunjukkan bagaimana robot ya, atau boleh dibilang dengan kartun di situ di sebelah kiri ya. Jadi dia sendiri adalah sebuah agent, kita bisa bilang, dia memiliki sensor yaitu mata ya, yang akan mempercept, jadi akan membaca informasi dari lingkungan, misalnya lokasi objek ya, environment. Jadi itu dia menerima informasi dari lingkungan. Kemudian dengan mind-nya, dengan otaknya dia akan memprosesnya, kemudian akan memerintahkan action ya, yaitu effectors. Di sini diilustrasikan dengan tangan dan kaki untuk boleh bertindak ya, dengan demikian bertindak di dalam lingkungan dia sendiri. Gitu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa robot ada physical body, ya, ada agent itu sendiri. Dia punya sensor, dia punya mata, dia punya actuators atau boleh dibilang effectors, yaitu limbs ya, boleh dibilang tangan dan kaki untuk beraksi. Kemudian yang terakhir adalah controller, yaitu otak yang memproses dan memerintahkan perintah untuk dikerjakan. Ya, jadi robotics itu adalah intelligent connections
of perception into action, yaitu jadi itu definisi singkat yang dicetuskan oleh M. Brady. Ya, oke, jadi sedikit kuis begitu ya, beberapa hal ya, Bapak Ibu atau adik-adik tahu ini apa gitu ya? Gambar yang pertama ini, yang mungkin ada yang memilikinya, mungkin ada yang melihat di rumah orang gitu ya, beroperasi ya. Jadi dia ini adalah sebuah robot ya, robot vakum. Ya, dia adalah robot karena dia bisa diprogram dengan banyak hal, dia bisa sensing. Kalau Bapak Ibu lihat di atas itu dia ada sensor yang bisa mendeteksi jarak. Jadi dia tidak menabrak lingkungannya. Ya, kemudian dia juga bisa memerintahkan untuk membersihkan gitu ya, mengepel lantai, menyapu dan bergerak. Ya, jadi dia punya roda, dia bisa bergerak dengan pemetaan. Ya, jadi dia memenuhi aspek-aspek dari sebuah robot. Ya. Yang kedua itu adalah ini mungkin hal yang sering kita lihat ya, yaitu AC gitu ya. AC ini boleh dibilang walaupun dia bisa dry atau cool ya, tapi sebenarnya boleh dibilang mungkin fungsinya cuma satu ya, yaitu untuk untuk menjaga suhu ruangan gitu ya. Dan dia tidak bisa bergerak kemana-mana dalam hal maksudnya AC ya, ya mungkin agak serem ya kalau AC kita bisa berjalan-jalan. Gitu. Jadi walaupun mungkin ada juga dikembangkan orang mengembangkan AC yang portable dan itu ya bisa bergerak. Nah, tapi untuk AC yang fokus yang ini yang kita tempelkan di dinding ini dia tidak bergerak gitu ya. Dan dia pun kalau bergerak hanya flapnya saja ya, jadi actuate gitu ya, naik turun ya. Dan dia tidak multifunction, dia tidak reprogrammable. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa AC split ini adalah sebuah robot gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini barang yang sangat-sangat familiar gitu ya. Saya rasa pasti di setiap rumah kita memiliki hal ini gitu ya, yaitu setrika gitu ya, setrika listrik gitu ya. Ya sulit untuk mengatakan bahwa ini adalah sebuah robot ya, karena dia tidak reprogrammable. Dia cuma punya satu fungsi gitu ya, dan dia tidak bisa berjalan sendiri ya. Bapak Ibu harus memegangnya dan menggunakannya begitu ya. Jadi setrika ini tidak otonomos ya. Keempat, ini mungkin saya perkenalkan dulu namanya. Dia adalah Nibble and Beetle. Ya, jadi ini adalah robot anjing dan kucing. Ya, jadi dia adalah sebuah robot karena dia bisa sensing, gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat dari matanya itu ada sensor sebenarnya, gitu ya, sensor pengukur jarak. Kemudian dia juga bisa bergerak, berjalan-jalan. Dia bisa beraksi dengan lingkungannya gitu ya, dan dia punya banyak fungsi, dia bisa menggerakkan banyak hal sebenarnya, dia bisa mendeteksi, dia bisa melambai dan sebagainya ya. Ya, ini tergolong sebagai robot yang bergerak ya, robot mobile ya. Kemudian yang terakhir ini ini sebenarnya adalah saya agak bergeser sedikit ya, ini adalah industrial robot arm ya, ini robot arm yang juga ya, kita miliki. Nah, robot arm ini kalau Bapak Ibu lihat itu sering kita lihat di pabrik-pabrik ya, di industri, ini sebenarnya punya banyak fungsi. Dia bisa mengelas, dia bisa mengecat, dia bisa memindahkan barang, begitu ya. Jadi ini dia reprogrammable, dia multifunctional, dan dia bisa bergerak secara otonomos, begitu ya. Jadi ini banyak dipakai, ini robot OTC Daihen dari Jepang. Ya, jadi sedikit ilustrasi saja tentang robot ya. Jadi robotik sendiri itu adalah field yang interdisciplinary ya, Bapak Ibu dan adik-adik. Jadi dia itu kalau dilihat di sini ya, dia itu banyak aspek. Ya, jadi dia memerlukan yang disebut dengan konstruksi mekanik ya. Jadi robot itu ada benda fisiknya, kita perlu bangun benda fisiknya. Yang kedua dia juga punya komponen elektronik ya, baterai maupun juga kelistrikan yang semuanya itu terhubung dengan kabel gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah sistem kendali atau kontrol. Ya, kemudian yang terakhir adalah komputer atau software atau program itu sendiri. Ya, jadi robotik sendiri itu adalah field yang sangat luas dan interdisciplinary ya, menggabungkan berbagai cabang ilmu gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu atau adik-adik juga ada yang tertarik untuk mendalami robotics, ya kita pasti akan mengerjakan yang namanya pemrograman. Kita pasti akan mengerjakan yang namanya kontrol ya, karena robot itu perlu dikontrol ya untuk bisa mengerjakan tugasnya. Robot juga perlu dibangun secara konstruksi mekanik, dan robot pun juga pasti ada aspek-aspek elektronik yang ada di dalamnya, begitu ya, supaya robot ini bisa berfungsi sebagaimana kita bayangkan ya, dia bisa canggih dan bisa melakukan berbagai tugas. Ya. Oke, jadi itu sedikit mengenai robotics gitu ya. Mungkin robotics adalah sesuatu yang bagi Bapak Ibu adik-adik lebih familiar ya. Cuman kemudian saya akan membawa kita ke aspek yang kedua, yaitu Internet of Things ya.
Internet of Things, mungkin konsep ini tidak terlalu familiar, saya rasa bagi kita banyak orang gitu ya. Walaupun sebenarnya Internet of Things ini ada di sekitar kita, ya. Kita hidup, kita mengalami Internet of Things ini, tapi kita mungkin tidak membayangkan bahwa itu sebenarnya adalah Internet of Things. Jadi sebenarnya apa itu Internet of Things? Internet of Things sebenarnya sesuai namanya saja ya. Jadi itu Internet of Things ya. Apa saja things yang bisa dihubungkan secara internet ya, itu bisa macam-macam ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini dan adik-adik ada banyak ya. Misalnya robot bisa dihubungkan dengan internet. Yang kemudian juga termometer ya, atau juga mesin cuci ya. Sekarang ada smart washing machine, kalau dia ditambahkan dengan konektivitas maka dia bisa terhubung secara internet. Nah, kenapa kita ingin menghubungkan perangkat-perangkat itu dengan internet? Ya? Pertama, ada dua fungsi. Yang pertama, kita perlu untuk mengontrol, gitu ya. Kita bisa memerintahkan. Misalnya, kalau Bapak Ibu adik-adik lihat di situ ya, itu adalah bohlam lampu yang terhubung dengan smartphone. Ya, kalau kita punya app atau aplikasi untuk mengontrol lampu tersebut, maka kita bisa dengan satu tekan di layar smartphone kita bisa menyala atau mematikan lampu tersebut. Dan tidak cuma lampu, tetapi juga bisa hal yang lain, misalnya air conditioning, atau tanda kutip mungkin pintu pagar rumah kita, atau mungkin robot yang ada di industri. Ya, jadi itu adalah konsep Internet of Things, ya, di mana semua hal itu terhubung menjadi satu. Ya, nah fungsi yang pertama itu adalah fungsi kontrol. Kita ingin mengontrol barang-barang itu. Yang kedua adalah monitoring. Ya, monitoring. Jadi monitoring itu adalah aspek di mana kita bisa mengontrol, maksudnya memonitor barang-barang yang ada tersebut. Misalnya mungkin di antara kita ada yang mungkin sekarang memiliki CCTV, gitu ya, CCTV di rumah. Itu kita bisa melihat gitu ya keadaan di rumah kita, ya, dengan mudah gitu ya. Ini untuk aspek keamanan juga, begitu. Jadi kita bisa melihat, memonitor keadaan rumah kita dengan menghubungkan CCTV kita dengan internet. Ya, jadi tujuan kenapa kita mau menghubungkan barang dengan internet, karena kita ingin memonitor dan kita ingin mengontrolnya, gitu ya. Nah, bagaimana barang-barang ini dapat memonitor dan mengontrolnya? Maka perangkat ini perlu memiliki yang namanya sensor, gitu ya, yaitu mata. Tadi kan seperti kita sudah bahas sebelumnya. Dan juga microcontroller, yaitu otak, ya. Jadi sensor ini ya itu bisa macam-macam ya. Kita bisa bayangkan misalnya kalau Bapak Ibu atau adik-adik mempunyai smartwatch. Ya, smartwatch bisa melakukan apa? Smartwatch bisa mengukur denyut jantung misalnya. Ya, jadi bisa mengirimkan denyut jantung, kemudian bisa memonitor dan itu bisa menjadi data untuk kita bisa track gitu ya. Nah, saya ada sensor-sensor lain misalnya pengukuran suhu, pengukuran kelembapan. Ya, kalau di pabrik itu sensor dipakai untuk misalnya memonitor getaran mesin, ya, sehingga kalau misalnya mesin ini sudah mulai tidak normal ya pergerakannya, ya ada anomali gitu ya, maka data ini bisa dikirimkan sehingga pemilik pabrik atau manajer itu bisa menindaklanjutinya, begitu ya. Nah, untuk menindaklanjuti ini maka perangkat tersebut juga memiliki yang disebut dengan microcontroller untuk mengirimkan, memproses dan mengirim data melalui internet. Ya, nah di dunia sendiri ya ini data yang diambil untuk tahun 2023 di dunia sendiri sebenarnya terdapat sekitar 16,6 B ya, jadi itu 16.6 billion devices gitu ya, itu banyak sekali ya. Dan sebagian besar kalau kita lihat dari grafiknya itu paling banyak di Cina ya, di China sekitar 5 billion ya, itu 5 miliar ya, 5 miliar perangkat gitu. Termasuk itu smartwatch, CCTV, smartphone dan sebagainya itu terhubung banyak sekali gitu ya dengan internet. Jadi ini zaman yang kita hidupi saat ini ya, diikuti dengan Eropa dan juga Amerika. Ya, kita sendiri di Southeast Asia ya belum terlalu banyak ya, kalau rekan-rekan lihat ya, Bapak Ibu adik-adik lihat Southeast Asia belum terlalu banyak. Dan diekspektasi tahun 2030 jumlah ini akan meningkat hampir 2 kali lipat ya, hampir mendekati 30 miliar. Ya. Ya, 16,6 miliar kalau kita bandingkan populasi dunia berapa ya sekarang ya? Kalau Bapak Ibu adik-adik yang tahu populasi dunia sekarang berapa?
Ya, bisa cek Google ya. Sekitar 8 miliar ya, sekarang 8 miliar. Jadi jumlah perangkat yang terkoneksi dengan internet itu 2 kali lipat dari jumlah manusia yang ada di bumi ini. Jadi sangat banyak sekali dan diproyeksi tidak akan menurun, tetapi akan meningkat. Jadi perangkat ini akan semakin banyak gitu ya. Misalnya nanti kita akan punya banyak drone, kita akan punya banyak robot yang berjalan-jalan gitu ya, untuk misalnya di restoran dia bisa mengantarkan makanan gitu ya, atau robot yang berjalan bisa memandu kita, yaitu masa depan begitu ya. Jadi ini pertumbuhan yang tidak kecil ya. Nah, sedangkan untuk konteks hari ini kita tertarik IoT sendiri kalau di dalam industri itu seperti apa gitu ya. Ya, jadi untuk konteks kita itu IoT sangat banyak diterapkan juga di industri ya. Nah, ini adalah dari data dari IoT Analytics, ada top 10 IoT use cases di sini ya. Jadi penggunaan yang utama itu adalah untuk otomasi proses. Ya, jadi proses ini bisa dilakukan tanpa kontrol manusia gitu ya. Jadi bisa dilakukan secara otomasi, dan karena ada kemungkinan di mana data itu bisa dikirim untuk diproses, kemudian nanti ada otak ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, untuk mengeksekusi begitu ya. Jadi kalau semua ini bisa dijalankan dengan otomasi ya, maka manusia juga bisa dibebaskan untuk melakukan hal yang lain. Yang kedua adalah quality control and management ya. Yang ketiga adalah energy monitoring gitu ya. Penggunaan energi ini sangat penting gitu ya, untuk penghematan perusahaan. Jadi mereka kalau bisa mengidentifikasi alat-alat mana yang paling banyak memakan energi, nah ini mereka bisa menentukan mereka mau mengambil kebijakan seperti apa. Kemudian yang keempat adalah inventory ya. Jadi ini adalah tentang stok gitu ya, inventory management. Ya, jadi ini dan masih banyak lagi ya, itu hal-hal yang dikerjakan di industri yang menggunakan IoT. Ya, nanti di bagian belakang saya akan tunjukkan bagaimana IoT ini sudah diterapkan di konteks Indonesia sendiri gitu ya. Ya, jadi kita akan melakukan perjalanan itu. Ya, baik. Jadi dari tadi kita sudah membahas tentang 3 hal, tentang Industri 4.0 dan bagaimana Indonesia berespon dengan hal itu. Ya, jadi mereka mendorong industri itu bisa mengimplementasikan 4.0, di mana teknologi yang besar adalah robotika, AI, dan juga Internet of Things. Ya, maka kedepannya kami berpikir bahwa kita perlu untuk memperlengkapi gitu ya, siswa-siswa kita atau generasi masa depan untuk bisa mengambil kesempatan ini, untuk bisa terlibat di dalam pembangunan khususnya di bidang industri melalui keahlian di bidang robotika dan IoT. Ya, nanti saya akan tunjukkan di belakang sebenarnya kebutuhan Indonesia untuk tenaga seperti ini tuh sebenarnya besar gitu ya, tapi mungkin sekarang belum. Ya, maka itu seminar ini adalah juga sebuah undangan untuk kita semua. Mungkin boleh adik-adik juga boleh memikirkan untuk boleh juga mengisi kebutuhan ini khususnya untuk konteks Indonesia. Nanti saya akan cerita lebih. Ya, untuk mengequip future engineers, ya, kita tidak bisa tentu saja melepaskan dari yang namanya hard skills. Ya. Seorang engineer itu tidak puas dengan hanya, oke, saya tahu barang ini, gitu ya, oke, saya bisa pakai. Ya. Tapi seorang engineer itu terinspirasi atau boleh dibilang curious, gitu ya, ingin tahu bagaimana sesuatu itu berjalan, ya, dengan prinsip-prinsip hukum alam, gitu ya, bagaimana sebuah perangkat itu bisa ada. Ya, perangkat yang kita pakai saat ini itu juga dibuat oleh engineers, ya, yang mungkin juga tidak puas dengan hanya memakai, tetapi bagaimana mereka bisa mempelajari apa yang bagaimana itu bekerja dan mereka bisa memikirkan untuk membuatnya, begitu ya. Nah, maka tentu saja ada hard skill yang perlu dipahami ya, yaitu yang pertama adalah aspek-aspek misalnya tentang electrical and electronics, ya itu tentu perlu ya. Jadi tadi seperti saya sampaikan gitu ya, robotics dan IoT itu adalah komponen electronics ya. Jadi keingintahuan untuk mengetahui bagaimana sesuatu bekerja di belakangnya dan juga keinginan untuk mungkin membuatnya itu membutuhkan juga pengetahuan atau pengenalan tentang misalnya analisis sirkuit gitu ya, bagaimana rangkaian itu bekerja ya, dan juga digital system misalnya ya, rangkaian digital. Kemudian microcontroller tadi sempat kita sebut-sebut di awal, microcontroller itu seperti otak begitu ya. Jadi mungkin adik-adik sekarang mungkin ada beberapa yang mungkin sudah mulai suka utik-utik gitu ya, misalnya menggunakan Arduino atau Raspberry Pi ya, dan menggunakan beberapa sensor, misalnya sensor ultrasonik dan sebagainya,
Ya, pupuklah hobi tersebut gitu ya, keingintahuan tersebut, dan siapa tahu adik-adik dan Bapak Ibu juga bisa mendorong mereka untuk boleh terlibat membangun Indonesia 4.0. Gitu ya. Yang terakhir juga ada kontrol teori ya, robot itu perlu dikontrol, maka kita perlu juga aspek kontrol di dalamnya. Yang kedua, untuk aspek Internet of Things (IoT) itu kita memerlukan Information and Communication Technology. Jadi di sini pasti kalau teman-teman akan terlibat di robotics dan IoT pasti perlu programming, gitu ya. Kita banyak pakai Python di sini ya. Jadi itu bahasa pemrograman yang cukup banyak dipakai. Jaringan komputer ya, computer networks, kemudian sistem komunikasi dan juga full stack development, gitu ya. Jadi kita juga mendorong mahasiswa juga di sini untuk mereka bisa membuat UI ya, user interface atau web ya, untuk bisa dipakai untuk banyak hal, gitu ya. Nah, dari dua hal ini baru kita terjun ke sistem yang lebih advance, yaitu robotics itu sendiri. Jadi robotics itu sendiri sebenarnya juga bukan bidang yang itu ya, yang sederhana ya. Dia sebenarnya seperti tadi saya sampaikan, robotics itu interdisciplinary. Jadi perlu juga teman-teman itu ada ketertarikan di bidang ini, gitu ya. Tapi nanti akan saya sampaikan bahwa banyak sekali kebutuhan untuk bidang ini. Yang kedua adalah industrial IoT. Industrial IoT itu nanti kita akan belajar misalnya tentang proses manufaktur. Ya, bagaimana lini produksi itu bisa dibuat lebih efektif dan efisien, gitu ya, melalui misalnya lean manufacturing, gitu ya. Dari situ baru kita lakukan IoT, yaitu kita memonitor mesin-mesin atau alat-alat yang dipakai di pabrik, untuk kemudian nanti data-data ini dikirim untuk menjadi bahan untuk manajer atau pimpinan perusahaan itu mengambil keputusan. Ya, jadi ini hal yang sangat penting untuk industri. Yang ketiga tentu kita tidak bisa melewatkan yang namanya artificial intelligence ya. Jadi di sini kita akan belajar AI, kita akan belajar machine learning, kita akan belajar deep learning, ya, dan tentu saja tidak hanya memakainya, tetapi kita tertarik untuk mengetahui di belakangnya seperti apa AI itu bekerja. Ya, kemudian yang terakhir adalah energy and sustainability. Ya, ini misalnya adalah misalnya tentang baterai gitu ya, atau tentang electronic power gitu ya, power electronics ya. Bagaimana kita bisa mengontrol gitu ya aliran listrik ya. Dan ini banyak dikembangkan misalnya ke depannya misalnya untuk mobil listrik ya, bagaimana battery management system itu diperlukan untuk boleh pengoperasian mobil listrik yang efisien ya. Jadi dari sini kemudian mereka akan didorong untuk mengikuti magang ya di perusahaan-perusahaan. Nanti saya akan tunjukkan beberapa foto di belakang tentang mahasiswa yang magang gitu ya. Kemudian juga capstone project. Capstone project ini adalah kumpulan 2 atau 3 mahasiswa yang mereka bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang real, gitu ya. Dan juga tidak lupa mereka didorong untuk juga mengembangkan aspek empathy, ya, di mana skill yang mereka miliki itu bisa diaplikasikan menjadi manfaat, yaitu dengan social work, ya, dengan kerja sosial. Jadi sebagai contoh, ada mahasiswa kita yang melayani di perpustakaan, ya. Di perpustakaan itu mereka membuat database, ya, sistem database dengan sistem login untuk menolong perpustakaan itu untuk tracking gitu ya. Jadi itu salah satu aspek skill yang dimiliki oleh mahasiswa yang bisa diterapkan untuk menjadi berkat di kerja sosial mereka. Ya, nah tapi tidak hanya itu ya. Steve Jobs sendiri mengatakan, ya, it is in Apple's DNA that technology alone is not enough. Ya. Mungkin adik-adik atau bapak ibu kita boleh jadi mungkin kita punya skill yang tinggi ya, mungkin kita punya nilai yang bagus gitu ya, mungkin kita punya hard skill yang baik ya, teknologi. Tetapi teknologi itu sendiri perlu digabungkan dengan liberal arts ya, dan juga digabungkan dengan humanities yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat ya. Jadi ini memang filosofi. Saya sedang tidak promosi produk itu Apple ya, tapi maksudnya adalah di dalam filosofi mereka ketika mereka mengembangkan sebuah produk itu mereka tidak hanya mempertimbangkan aspek teknologinya, ya, something that works, tapi juga user experience gitu ya, bagaimana aspek humaniora ini masuk di sini, ya. Jadi teknologi liberal arts and humanities itu menjadi sebuah filosofi yang dipercaya itu akan menolong mereka untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan menjadi berkat bagi orang banyak. Ya, maka kita tidak aja mengembangkan mahasiswa itu dengan
teknologi atau skill, tetapi kita juga mengembangkan yang disebut dengan liberal arts ya, reform liberal arts. Ya, kita perlu untuk mengembangkan mahasiswa memiliki wawasan yang luas di luar keterampilan di bidangnya. Ya, kemudian kita perlu juga untuk dengan adanya pembelajaran yang lebih meluas ini, mereka bisa dilatih untuk berpikir. Pertama, untuk berpikir multidisiplin dan lintas disiplin. Ya, pada zaman sekarang tidak cukup untuk hanya memiliki skill di satu bidang, tapi kita bisa juga untuk mengapresiasi skill-skill di bidang lain. Ya, maka seperti yang tadi saya sampaikan juga ya, robotik sendiri adalah bidang yang interdisiplin ya. Jadi lintas disiplin. Jadi permasalahan yang kompleks itu perlu dipecahkan dengan pemikiran yang multidisiplin dan lintas disiplin. Yang kedua, pembelajaran ini akan menolong untuk memiliki minat belajar sepanjang hayat. Ya, kenapa? Kenapa kita perlu mengembangkan minat belajar sepanjang hayat? Karena dunia itu terus berubah. Ya, skill yang kita miliki hari ini mungkin bisa usang dalam waktu 2-3 tahun saja dengan perkembangan teknologi. Ya, Python itu tidak dipakai banyak itu ya, sampai mungkin kira-kira 15 tahun terakhir. Ya, dulu orang tidak tahu Python ya. Waktu saya dulu kuliah saya belajar pakai C gitu ya. Jadi bahasa pemrogramannya dulu C. Ya, sekarang C masih ada, tetapi Python juga sangat populer sekarang ya. Jadi teknologi itu terus berubah. Ya, maka mahasiswa sendiri itu harus punya dorongan untuk bisa punya minat belajar yang sepanjang hayat. Nah, yang ketiga, mereka perlu berpikir kritis, kreatif, komprehensif, dan komunikatif. Nah, soft skill ini adalah soft skill yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi, kalau Bapak Ibu dan adik-adik berpikir ya, kalau kita mau hire seseorang gitu ya, dua-duanya mungkin sama-sama punya skill yang baik ya. Oke, cocok lah, maksudnya check the boxes. Tapi mana yang akan lebih kita pilih? Mereka yang hanya punya kemampuan teknis atau mereka yang juga punya kemampuan yang komunikatif yang baik, bisa berpikir secara komprehensif, kreatif ya. Nah, itu hal yang ingin kita usahakan dengan adanya pembelajaran reform liberal arts ini, sehingga mahasiswa itu boleh berpikir dengan wawasan yang lebih holistik, lebih luas. Ya, beberapa aktivitas mahasiswa gitu ya, kita bawa mereka ke ekskursi. Jadi ekskursi ini mengunjungi pabrik-pabrik, ya, perusahaan-perusahaan, sehingga mereka bisa melihat apa yang sedang dikerjakan di perusahaan yang real di Indonesia. Ya, misalnya ke PT Indika Perdana gitu ya. Dan juga ekskursi tentang IoT di PT Badi. Dan karena lokasi kita yang dekat dengan G-Expo, yang kadang-kadang kita juga bawa mereka ke pameran elektronik ya di G-Expo Kemayoran. Ya, ada berbagai webinar atau juga Learn Explore Series, ya khususnya yang bagian bawah itu self-driving car dan juga bagaimana robot arm bergerak menghindari rintangan. Itu adalah proyek-proyek dari mahasiswa yang kita bikin postnya ya di sosial media ya. Jadi ini proyek dari mahasiswa juga ya, mereka menerapkan konsep yang dipelajari untuk coba membuat proyek self driving car yang sederhana, ataupun juga bagaimana robot arm itu dengan algoritmanya bisa bergerak untuk menghindari rintangan. Gitu. Ya, ini adalah fasilitas kita gitu ya. Kita punya lab electronics and embedded system ya, dan juga kita punya lab robotics. Gitu. Oke, beberapa prestasi mahasiswa. Jadi ini adalah salah satu di mana mahasiswa yang terinspirasi, terdorong untuk mengaplikasikan apa yang mereka punya untuk mengembangkan teknologi. Jadi ini misalnya di sini adalah motorcyclist drowsiness detection system. Jadi ini adalah sebuah sistem yang mendeteksi kantuk ya dari pengendara dengan cara mereka memonitor frekuensi kedipan mata, gitu ya. Jadi dengan input tingkat kantuk atau frekuensi kedipan ini akan mengirim sinyal yang nantinya akan membangunkan gitu ya driver dengan mengirimkan getaran gitu. Jadi ini sistem yang coba dibuat untuk mengurangi tingkat kecelakaan di lalu lintas ya. Dan ini mendapat juara 1 nasional Gemastik itu tahun 2022 yang sangat bergengsi ya di bidang divisi smart devices, embedded system and IoT. Ya, mahasiswa kita juga merambah ke bidang biomedical engineering. Jadi mereka mengembangkan konsep bagaimana kita bisa menggunakan sensor untuk mendeteksi ada tidaknya TBC dari mendeteksi senyawa yang dihembuskan melalui nafas seseorang. Gitu ya. Jadi dengan nafas itu senyawanya bisa dideteksi oleh sensor. Kemudian dari situ diagnosis ya, apakah ada kemungkinan dia menderita penyakit tuberkulosis atau tidak. Jadi ini mendapatkan juara 1 internasional.
Ya, magang di Smart Factory, ya, magang ini yang pertama di PT Inti Ganda Perdana. Ini adalah grup Astra Auto Parts, bergerak di bidang produksi komponen otomotif. Ya, mereka melakukan beberapa hal, misalnya mereka punya robot arm, jadi mahasiswa kita yang magang di sana, mereka melakukan otomasi perencanaan gerak robot arm. Kemudian juga ada Felicia, ya, mahasiswi kita yang melakukan mengembangkan UI, ya, user interface yang bisa diakses lewat laptop, ya, untuk tadi, ya, preventive maintenance, untuk maintenance yang bersifat mencegah mesin sebelum rusak, gitu ya. Jadi sudah diganti sebelum rusak pada waktunya. Magang yang lain itu adalah juga di bagian Smart Agriculture. Jadi ini ada mahasiswa kita juga yang magang di PT Arya, itu startup berbasis teknologi drone dan IoT mechanization. Dia menerapkan algoritma machine learning. Ya, jadi di sini adalah penerapan AI untuk klasifikasi gambar, gitu ya, untuk Smart Agriculture. Ya, dan juga ada mahasiswa kita, Johan, dia magang di Vertika.com, dia startup. Jadi mahasiswa kita juga diperlengkapi seperti yang tadi saya sampaikan, ya, di bidang software. Jadi dia juga bisa menjadi berkat di perusahaan tersebut dengan membentuk web platform dan mobile platform, gitu ya. Jadi ini dia mengerjakan beberapa proyek di divisi payment and promo memakai Java. Ya, jadi mahasiswa kita juga bisa menjadi berkat di perusahaan ini. Ya, ini ada beberapa, ya, tidak semua perusahaan di mana mahasiswa kita magang di tempat tersebut. Mungkin ada beberapa nama perusahaan yang Bapak Ibu atau adik-adik kenal, ya. Ini perusahaan-perusahaan yang baik dan juga mereka memberikan feedback bahwa mahasiswa kita itu melayani dengan baik, ya. Jadi feedbacknya positif sekali. Gitu. Ya, untuk final year project itu, ya, kita melakukan dua hal. Yang pertama adalah implementasi computer vision dan AI pada robot. Ya, jadi ini adalah project yang dikerjakan untuk kita punya robot arm di sini. Jadi mahasiswa kita menerapkan computer vision dengan menggunakan kamera dan AI untuk sorting, ya. Yang kedua adalah kita juga menggunakan robot Nibble and Beetle. Tadi saya sudah perkenalkan di awal, robot anjing dan kucing untuk boleh melakukan live monitoring, ya, untuk monitor kondisi lingkungan. Karena robot itu bisa berjalan-jalan, gitu ya. Yang ini ada sedikit video tentang IoT dan robot arm with AI powered computer vision. Produk ini adalah hasil dari tugas akhir Capstone Project kami yang mengimplementasikan IoT dan Computer Vision dengan robot arm OTC Daehan Almega AX V6. Hasil integrasi ini adalah sebuah robot arm yang memiliki kemampuan menyortir objek bermacam bentuk dengan akurat. Mari kita lihat apa saja yang bisa dilakukan. User dapat monitor dan mengendalikan sistem robot melalui dashboard web ini. Pertama, kita dapat monitor mode robot, yaitu mode teach, yang berarti robot dikontrol menggunakan teaching pendant, atau mode playback, yang berarti robot dikontrol oleh pengontrol eksternal kami. Melalui controller eksternal, kita dapat mengontrol robot secara manual dengan memasukkan nomor program, atau secara otomatis agar robot dapat menyortir objek secara mandiri, seperti demikian. Di dashboard web, kita dapat monitor pin yang digunakan untuk komunikasi dengan papan I/O, melihat nomor program yang sedang berjalan, dan juga hasil pemrosesan dari computer vision. Sistem kami juga telah melalui pengujian stress test dan memberikan akurasi pemrosesan objek sebesar 99,5%. Dengan ini, produk kami dapat menjadi alternatif modernisasi dengan robot industri. Ya, jadi ini adalah proyek yang dikembangkan, ya, dengan robot arm yang ada di kampus. Itu di situ kalau Bapak Ibu ada yang lihat ada kamera yang digunakan untuk memfoto, dan juga kemudian dengan foto itu kan sebuah sensor, ya. Kemudian dia akan memprosesnya, kemudian menggunakan informasi itu untuk mensorting objek
sesuai dengan tempat yang sesuai ya. Jadi ini adalah penerapan robot arm dengan AI dan computer vision, tetapi juga ada IoT-nya di sini karena itu adalah semuanya itu bisa dikontrol sebenarnya secara eksternal ya. Jadi start dan stopnya itu bisa dikontrol oleh user secara eksternal. Project yang kedua ini adalah IoT untuk industri. Jadi ini adalah digitalisasi pemantauan dan otomatisasi kontrol pada industri, di mana di sini adalah sistem pencampuran. Ini adalah prototipe sistem pencampuran dalam proses industri, di mana dua larutan dengan pH yang berbeda itu kalau setelah di set kemudian di run secara otomatis itu bisa dengan otomatis memompa air, kemudian mengaduknya dan kemudian memonitor secara otomatis untuk mencapai pH yang diinginkan. Ya, jika pH-nya sudah tercapai maka otomatis pengaduk akan berhenti dan kemudian air akan dialirkan ke saluran keluar dari tangki. Ya, jadi ini adalah contoh di mana IoT diterapkan di dalam industri untuk digitalisasi monitoring, pemantauan dan juga otomatisasi kontrol. Ya, ini ada videonya tapi mungkin kita skip ya karena keterbatasan waktu. Ya, yang mengerjakan proyek ini itu ada 3 mahasiswa yaitu Immanuel, Ryan dan Arion. Ya, ini mahasiswa kita. Nah, pertanyaan yang mungkin menarik adalah di mana mereka sekarang gitu ya. Ini kan tugas akhir mereka ya. Ya, jadi kami mensurvei, kami bertanya kepada mereka ada di mana sekarang. Jadi mahasiswa sebelah kiri ya, ini sekarang sudah menjadi alumnus Immanuel. Dia bekerja di PT Bina Karya Prima sebagai Task Force Improvement Manufacturing Staff. Tugas dia adalah continuous improvement dalam plan termasuk produksi alat, cara kerja beserta alokasi SDM untuk seluruh pabrik. Ya, dan dia menceritakan dia menggunakan teknologi IoT untuk memonitor alokasi alat ini ya dan juga proses. Dan dia membuat aplikasi web supaya bisa mengontrol atau memonitor lini produksi ini dari jarak jauh, begitu ya. Jadi ini adalah contoh di mana mahasiswa kita setelah lulus mereka bekerja di industri, ya. Yang kedua adalah Ryan, ya. Ryan ini bekerja di PT GS Battery Indonesia, ya, sebagai Industry 4.0 Staff Engineer. Ya, tugas dia adalah mentransformasi proses manufaktur menuju Industri 4.0 melalui digitalisasi dan otomatisasi. Ya, jadi dia benar-benar menerapkan apa yang sudah dia pelajari dan boleh menjadi berkat buat perusahaan di mana dia bekerja. Ya, kemudian Arion ya yang sebelah kanan ya dia bekerja di PT Buana Global Corporindo sebagai embedded engineer atau engineer sistem benam. Ya, tugas dia adalah mendesain PCB ya. PCB ini juga sesuatu yang penting ya di dalam elektronik yang terdiri dari sensor akselerometer dan giroskop serta microcontroller. Dan dia juga melakukan pemrograman untuk flight controller ya. Jadi ini juga skill-skill yang mereka pelajari itu benar-benar diterapkan dan skill-skill ini dibutuhkan di industri ya untuk industri 4.0 ini. Joy Milian dia adalah valedictorian. Valedictorian itu adalah lulusan terbaik ya, class of 2023. Dia sekarang bekerja sebagai automation engineer di PT Inti Ganda Perdana yaitu Asta Group. Ya, dia menceritakan bahwa prodi IoT yang Electrical Engineering ini telah membekali saya dengan ilmu dan pengalaman penelitian yang komprehensif. Ya, selain itu, selain ilmu, dia juga aktif terlibat di dalam kepengurusan badan eksekutif mahasiswa. Jadi di sini dia ada aspek hard skill dan soft skill yang semuanya itu menyiapkan dia secara holistik untuk berkontribusi bagi masyarakat melalui bidang teknologi. Ya, jadi ini dia bekerja sebagai automation engineer di PT Inti Ganda Perdana Astra Group. Ya, berikutnya alumnus yaitu Felicia. Ya, Felicia juga lulusan tahun 2023. Dia bekerja di bidang cybersecurity di PT Negeri Seni Teknologi. Ya, dia mengatakan bahwa keterlibatan dalam riset dan himpunan mahasiswa melatih pola pikirnya untuk menjadi lebih kritis dan terstruktur dalam persiapan ke dunia kerja. Ya, last but not least ada rekan kita juga Nathanael Hansen. Dia baru saja lulus ya beberapa bulan yang lalu. Saat ini dia bekerja sebagai IoT System Engineer di PT Richards POD di Bali. Ya, jadi di sini dia merambah di bidang IoT ya. Dan dia mengatakan bahwa saya banyak belajar tentang berpikir kritis melalui STEM ya, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, serta penaklukan rasio dalam kedaulatan Allah melalui Reform Liberal Arts Curriculum. Ya, jadi di Reform Liberal Arts Curriculum itu kita percaya bahwa takut akan Tuhan itu adalah permulaan dari pengetahuan.
Karena kalau kita mempunyai ilmu yang banyak, atau punya keahlian yang banyak, ya kita juga memerlukan hikmat dan bijaksana untuk boleh menggunakan ilmu itu menjadi manfaat bagi sekitar kita, dan dengan demikian kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, gitu ya. Kalau kita menggunakan ilmu kita dengan sembarangan, tidak dengan bijaksana, itu kita tidak menjadi berkat ya. Jadi penting sekali, walaupun kita juga memiliki hard skill, kita juga memiliki soft skill yang dibentuk melalui Reform Liberal Arts Curriculum ini. Ya, ini beberapa last slide ya, vocation and career prospect ya. Jadi beberapa karir yang bisa dikerjakan oleh lulusan kita. Dan ini seperti tadi yang sudah saya sharingkan ya. Ini industri memerlukan gitu ya. Automation engineer, cybersecurity consultant, electronic engineer, embedded engineer, IoT system engineer, and robotics engineer gitu ya. Dan sebagian besar atau waktu tunggu lulusan mendapat pekerjaan itu less than 3 months gitu ya. Bahkan ada yang belum lulus sudah mendapatkan tawaran pekerjaan ya. Jadi sebenarnya bidang ini Bapak Ibu adik-adik, robotics IoT ini di Indonesia itu ladangnya itu boleh dibilang cukup luas gitu ya. Tetap tinggal kita bagaimana kita bisa menyiapkan diri gitu ya dengan hard skill dan soft skill untuk kita bisa meraih kesempatan itu, dan berharapnya kita bisa diberkati di sana.